Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Keluaran 14 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Tuhan menyelamatkan umatnya. Allah tidak pernah berdiam diri melihat pergumulan umatnya. Allah membebaskan dan memenangkan umat yang dikasihinya dari segala persoalan dan pergumulan yang menimpanya. Hal yang tidak mungkin menurut manusia adalah mungkin bagi Allah. Hal yang tidak sanggup dilakukan manusia adalah sanggup dilakukan oleh Allah. Dengan tujuan agar seluruh umatnya menyaksikan segala perbuatan Allah yang mereka alami. Tindakan dan perbuatan Allah menyatakan kuasanya atas musuhnya dan bukti kasihnya kepada umat yang dikasihinya. Bangsa Israel sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik karena mereka berhadapan dengan laut terberau dan di belakang mereka ada pasukan Firaun yang datang mengejar. Mereka tidak hanya menghadapi persoalan di depan yang keadaannya belum pasti, tetapi juga menghadapi persoalan di belakang, yaitu masa lalu mereka saat diperbudak di Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan sendiri. Meski demikian mereka juga mengalami persoalan. Jadi persoalan adalah realita. Dan janganlah heran bila setiap kita juga diperhadapkan dengan persoalan, karena hidup ini tak ubahnya seperti sekolah di mana ada ujian demi ujian. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lari dari masalah, melainkan harus kita hadapi. Bagaimana reaksi bangsa Israel ketika menghadapi persoalan yang berat ini? Yang pertama, mereka menjadi takut. Tertulis, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Takut adalah reaksi yang normal, tapi seharusnya ketakutan itu memotivasi kita untuk mencari Tuhan dan berseru kepadanya. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seberat apapun persoalan yang kita alami, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Jangan biarkan ketakutan itu membelenggu hidup kita. Yang kedua, mereka saling menyalahkan. Keluh mereka kepada Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
bangsa Israel memiliki rencana untuk berbalik ke Mesir dengan mengatakan lebih baik menjadi budak saja daripada mati sia-sia di padang gurun. Ketika permasalahan datang, seringkali kita langsung mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Tidak sedikit pula yang kecewa dan berkata, percuma melayani Tuhan, toh masalah tidak henti-hentinya menerpa. Berhentilah bersungut-sungut, tetaplah yakin bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dan lihatlah perbuatan Tuhan yang maha kuasa, semuanya itu adalah untuk semakin mendewasakan iman kita dan supaya kita menjadi saksi atas kemahakuasaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa melihat, merasakan, menghidupi perbuatan-Mu yang luar biasa, kemahakuasaan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menjadi saksi dan menyaksikan, bersaksi atas segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan kami senantiasa percaya dan semakin dewasa dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.